Ada ini nggak Bu? Ada minat untuk nanti yang 2024 nggak? 2024 lihat sikon ya, tapi sebenarnya sih kalau melihat dua episode Kemarin bilangnya nggak belakang, mau iya. Sekarang mau lihat Sikon Sebentar. Kalau dia tahu aja dia mah buka-buka kartu aja. Host. Ih, Kan jadi host. oh gitu? Iya tuh. Akang Mason dulu. Gitu-gitu ya tadi perjanjiannya kemana ya udah pemirsa, alhamdulillah hari ini. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ngobrol lagi dan saya nggak perlu memperkenalkan teman saya ini juga karena sudah ada di thumbnail YouTube-nya kan ya. Gitu. Saya sekarang hari ini bersama Ibu Nazula aja katanya. Tapi katanya tadi dari orang tua mah Nazula Kurniawati. Iya, betul. Betul ya. Nah, Bu, saya tuh jujur penasaran. Arti Nazula teh apa sih? Nazula ya? Nazula teh naon? Nazula itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab, Anzala. Jadi artinya turun. Jadi waktu itu saya dikasih nama oleh orang tua itu Nazula Kurniawati karena pada saat itu saya lahir tanggal 17 Ramadan pas nuzulul Quran. Oh, pantas ada mirip-mirip ya. Jadi Nazula itu seorang wanita yang diturunkan, yang lahir pada saat nuzulul Quran, semoga mendapat karunia gitu. Terus kalau gitu jadi orang tua mendoakannya lewat nama itu supaya mendapatkan karunia gitu ya. Mudah-mudahan hidupnya bahagia, barokah dunia akhirat gitu. Cuman jarang-jarang sih Bu saya teh ketemu sama orang yang namanya teh 3 suku kata Nazula gitu kan. Biasanya kan ada panggilannya satu kata sepotong gitu. Jadi kalau Ibu dipanggilnya apa? Kalau saya biasanya ada yang manggil Zul. Oh, Zul juga Mbak ada? Zul ada. Tapi Ya? teman-teman di kuliah, di SMA kebanyakan manggilnya Nas. Kakak Nas, Bun Nas, Mbak Nas gitu. Nah, saya juga Mas. Jadi hampir. Mirip ya. Nas, Mas. Tapi kalau di panggilan rumah dulu waktu kecil apa? Zul. Dia Zul. Jadi ya kalau di rumah itu ada bule kan, orang Jawa kan. Bule Zul, ada bibi, Tante Zul ya. Ada yang Mbak Zul, ada yang De Zul gitu. Ada Ibu Zul, ada, tapi kebanyakan sekarang kalau Ibu Naz gitu. Ibu Naz ya. Tapi kalau suruh milih lebih suka dipanggil apa kalau panggilan gitu? Kayaknya Naz kalau sekarang ya? Karena kebanyakan Zul ternyata laki-laki. Jadi udahlah enak lah Kak Naz, tapi banyak juga yang Nazula gitu. Sekalian buat sebutan partai politik ya. Oh iya, betul itu. Kakak Naz. Naz gitu. Naz sama Mas ya. Nah, emang benar kan Ibu kan sekarang berada, kebetulan emang juga dapat amanah jadi pengurus ya di Nasdem Kota Bandung. Nasdem Kota Bandung DPD-nya sebagai wakil sekretaris internal. Sekretaris internal yang membawahi atau mengurusi kesekretariatan, kemudian surat-surat masuk dan sebagainya, yang jelas membantu sekretaris umum. Oh iya, sekretarisnya Pak Ung ya. Pak Ung. Jadi Ibu wakilnya membantu. Tapi beliau lah. Selain di sini, selain di DPD. Di DPD ya, di Nasdem ya. Itu apa tuh aktivitasnya? Naonnya, aku teh pengangguran banyak pengacara. Pengacara itu dibayar mahal ya Bu, namanya pengacara mah. Nah, sebenarnya waktu itu saya pernah kerja di asuransi Bumi Putra. Saya udah dari tahun 2008. Jadi udah hampir 12 tahun ya, 10 tahun lebih di situ sebagai supervisor dinas luar. Jadi yang merekrut, mencari nasabah, tapi kita punya anak buah beberapa orang gitu. Ada satu tahun berapa itu? Mulai tahun 2008 sampai sekarang. Masih sekarang. Cuman karena kondisinya seperti ini lagi pandemi ini ya. Iya, work from home ya. FH gitu. Hai Kak Willy. Hai Kanas. Hai itu Kanas. Palembang ya. Gitu. Terus selain di situ juga aktif di berbagai kegiatan organisasi. Tapi nggak jauh-jauh lah ya, karena saya kan istri pegawai negeri, jadi saya aktif di lingkungan kantor, di Persib kalau salah ya, PKK. Standar lah ya, standar istri PNS gitu ya, benernya. Tapi kok bisa sih Bu punya apa ya, minat gitu ya masuk ke
bidang politician ini Oh kan. gitu. Ya sebenarnya dulu tuh saya juga nggak tahu kok tiba-tiba saya masuk ke politik nih. Aduh, tapi sesuatu hal yang luar biasa. Sebenarnya saya sejak dulu itu anti atau alergi kalau Iya, dengan nama namanya juga politik. ibu-ibunya. Kan Sama-sama alergi ya, ah. udah yang di otak teh, wah jahat, kejam dan sebagainya. Jadi kan waktu itu saya waktu kecil masih baru tiga partai besar kan dulu ya. Oh iya benar, zaman-zaman Orde Barunya. Iya betul. Golkar, PDI, P3T-nya ada dulu. Gue umum ya pertama nggak tahu lah yang ini. Nah setelah besar kemudian tambah banyak. Nah pada tahun 2014 ada yang ngajak 2014 Oh, oke. yuk masuk kemana ke partai politik naon eta teh gitu nya. Ada ini partai baru namanya Partai Nasdem. Apa aja Partai Nasdem? Nasional Demokrat. Dan Nasional Demokrat kan dulu kan masih ada ormas juga. Tapi saya tuh pokoknya masuk ke partai nanti itu sekarang lagi memerlukan banyak perempuan gender gitu. Jadi kan saya tertarik kalau yang masalah gender saya tertarik gitu. Saya pengen lah gender tuh maju. Saya pengen gimana bahwa gender juga tidak kalah dengan laki-laki, tapi bukan berarti kita harus sama ya, tapi tetap berbeda. Laki-laki tetap pemimpin bagi wanita. Jadi sudah lama ya sebenarnya jiwa emansipasinya tuh sudah lama banget ya. Cuman mau kemana gitu jaluran ini ya. Belum tahu karena nggak tahu juga kalau di partai politik itu ternyata membutuhkan juga gender. Saya pikir lah nggak butuh lah perempuan gitu, ternyata enggak. Dan pada saat itu aku tertarik lah pada saat dia ngomong gini 30% perempuan harus ada di legislatif dan sebagainya gitu ya. Akhirnya saya yaudahlah bismillah saya nyoba partai politik lagi nggak, coba dulu masuk gitu ya, coba dulu nanti dipelajari seperti apa. Dan kebetulan kan visi misi Partai Nasdem beda dengan yang lain ya, saya lihat itu saya aja nggak tahu. Bagus loh, nggak tahu ya, harus belajar dulu atau Soalnya pelajari dulu. Pelajari dulu aja benernya. Masuk daftar dulu di Akademi Kebangsaan. Akademi Bela Negara. Kebangsaan mana universitas. Nanti aku nanya nggak tahu lagi. Cari. Jadi itu ya basic yang mendasari kenapa kok, karena emang buat seorang wanita ini asa jarang banget ya, bisa dibilang jarang, kecuali kalau emang dia sudah punya getar yang sangat dan ada fasilitas dan sebagainya itu baru kan. Kalau kayak saya siapa sih aku gitu. Tapi dengan ajakan itu, dengan penjelasan dan sebagainya, saya pikir ini saatnya nih. By the way kan suami PNS kan? Mengizinkan alhamdulillah. Ini ya. Jadi suami mendukung ya? Mendukung. Alhamdulillah. Iya. Kok bisa? Kalau kata suami apa? Kalau suami sih termasuk orang yang ini ya, orang yang sangat menghargai istrinya, perempuan terutama istrinya. Jadi dia tidak mau yang istrinya diem di rumah terus masak doang, sumur dapur kasur gitu kan. Nggak, tapi kalau kita membuka wawasan, kita mau kerja boleh, yang penting tidak melupakan kewajibannya sebagai istri dan sebagai ibu dari anak-anak dan sebagai ibu rumah tangga. Yang penting itu. Kalau misalnya saya jadi suaminya Bu Nazula gitu ya, misalnya saya PNS gitu, sok kalau mau bisnis mah emang enggak gitu, mau gaul sama ibu yang lain misalnya, apalagi kan udah difasilitasi sama tenaga wanita sampai kakak segala macam. Tapi kok masuk ke politik? Kalau buat saya mah Bu, yang benar nggak sih Bu? Kan gitunya. Tapi kalau suami enggak ya? Alhamdulillah, justru ya kalau kita punya pemikiran yang ingin menyumbang untuk masyarakat banyak gitu ya, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Yang penting kita tidak mengejar karir untuk kepentingan diri sendiri, yang membantu masyarakat untuk berbareng-bareng lah, berbagi gitu. Suami alhamdulillah saya kegiatan apapun selalu didukung. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah pengabdian pada masyarakat. Nah itu betul untuk suami itu. Jadi nggak mengejar ambisi dengan berbagai cara dan menghalalkan segala cara, itu suami udah nggak mau. Oh iya benar. Jadi kemarin coba cerita sih soal gitu ya. Gitu ya. Karena itu mah off the record aja lah. Ya, oke, pemirsa, alhamdulillah sudah di segmen pertama 1. Kita nanti sama masuk segmen 2. Nanti segmen 2 gantian Bu Nazula yang nanya sama saya. Gitu. Kemudian ada nanti pertanyaan soal pengalaman sebagai pernah jadi caleg. Ya nggak ya? Oke, jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Restorasi Podcast. Yes. Audio action.
Oke, kembali lagi di Repot Restorasi Podcast bersama saya Mas Not dan Ibu Nazila. Ya. Harusnya ibu yang membuka kan tadi awalnya saya yang membuka. Malah Ternyata yang lebih muda harusnya ngalah. Saya lebih muda ya. Oh, ternyata dianggap lebih muda ya. Gitu. Ibu udah enakan belum mic-nya segini cukup nggak? Nah, udah ya? aman kan? Aman. Ya udah sip. Di kamera saya ketutupan nggak kan? Yang penting ibu nggak ketutupan mukanya ibu sama mikrofon. Enggak kan? Kan ini di sini. Gantian lah ibu yang nanya. Boleh deh aku nanya ya. So. Kang Mas Not. Kan ini betul ya. banget. Belum. Belum sabar. Belum sabar saya. Ya, kan Kang Mas Not juga sama kegiatannya kayak saya di sini juga. Nah, selain itu kegiatan di sini apa yo? Jadi pengen tahu lah apa pengalaman yang lain-lain. Kalau saya di sini ngapain kemarin udah ditanya sama Kang Lili, Tapi selain di sini, jujur sama aslinya saya teh trainer. Oh gitu. Saya trainer, kebetulan S1 saya kan teknik industri, S2 saya kebetulan di MSDM kalau bahasa Indonesia mah ya di Human Resource. Kebetulan saya dari tahun 2006 itu menjadi trainer gitu ya, khusus buat SDM, khususnya di fundamental and leadership gitu. Dan waktu ini mas saya jadi sedikit cerita tentang saya pada saat di Kota Bandung wali kotanya Pak Ridwan Kamil, itu dari tahun 2014 sampai 2014 saya menjadi trainernya di Pemkot gitu, dari eselon 2 ya, jadi kepala dinas, petinggi BUMD sampai ke tingkat RW. Oh, mantap. Gitu. Kalau RT enggak. Jadi RW, jadi macam-macam, ada yang percaya diri, kemudian ada yang public speaking doang, ada juga yang bagaimana menghilangkan stres, ada gitu-gitu. Nah itu tuh yang penting tuh. Nah itu ibu-ibu ternyata sukanya poin itu gitu. Terus ada juga bagaimana bikin teamwork yang ini, sampai akhirnya bagaimana caranya supaya ada, jadi kalau buat leader itu bagaimana supaya anak buahnya itu antusias, anak buahnya itu bisa semangat. Gitu. Nah itu jadi karena kan beda-beda Bu ya, ininya instansinya beda-beda, kliennya gitu. Jadi memang harus disesuaikan dengan apa kebutuhan yang ada di situ. Nah itu jadi kemudian emang saya juga dosen waktu itu sampai 2018, dari 2000 di mana tuh? Di STMIK Amik Bandung di Jalan Jakarta, seberang penjara. Nah itu seberangnya gitu. Saya pernah sih ke seberangnya juga. Berarti ntar bisa ini dong ngisi. Makanya kan kemarin saya nawarin, betul, berarti sip mantap. Banyak soalnya program kita. Makanya gitu. Belum lagi lihat-lihat dulu siapa yang karena kalau saya audiovisual mah waktu itu emang karena kecemplung. Ya. Oh gitu. Kecemplung. Tidak sengaja ya? Tidak sengaja, karena gini ceritanya ini juga agak panjang, namanya satu segmen ini. Saya dulu atlet basket. Basket, multi talent ini mah ya. Jawa Barat tahun 96. Kemudian setelah itu di ultimatum sama orang tua, mau basket mau kuliah. Ini namanya juga orang tuanya. Jadi harus nurut. Kemudian beres kuliah, S1 langsung nyambung S2, langsung hajar. Terus beres itu saya balik lagi ke basket, tapi bukan di pemainnya, bukan di gamenya, tapi di perusahaannya, sponsornya malah. Nah kebetulan waktu itu sponsornya adalah Sampurna Eman. Ditariklah saya di Priangan Timur, di sport dan entertain. Ternyata saya malah nempelnya ke entertainnya. Oh gitu, dapat jadi artis berarti. Atau menciptakan. Enggak, maksudnya iya, jadi di belakang layar gitu. Betul. Pertama kali waktu itu Dewa 19 dengan formasi Once, waktu itu pertama kali manggung itu di Tasikmalaya, kebetulan saya jadi promotor di sana. Tahun 2000 pas gitu. Nah gitu. Jadi disitulah mulai kecemplung, kemudian ngambil short course di Singapura untuk broadcast juga. Kemudian kecemplung ke benar-benar kecemplung karena kemana-mana tapi kecemplung. Nah, jadi gini, sempat waktu kan yang tadi saya cerita, saya ngajar, kemudian harus ngantar mahasiswa untuk nonton satu acara di Metro TV. Di situ saya nggak jadi penonton, walaupun saya ngantar ya.
Tapi saya ngobrol sama manajemen Metro TV ditarik dong. Oh, aduh asik. Jadi 2006 sampai 2008 saya di Metro TV. Oh, di Metro TV. 2008 sampai 2010 saya di TV One. Jadi ya itu kecemplung. Luar biasa ya. Cuman, kecemplung tapi ke lebih ini ya. Tapi orang tua saya murni guru. Oh gitu, sama dong kalau gitu. Nah jadi mau nggak mau nurun hobinya teh, makanya saya di depan ya rasa pisan ngajar gitu. Jujur ya punya ini mas. Berarti dosen kembali lagi ya sama ke pemberi jujur struktur gitu. Tak eta, makanya jujur ya saya teh kalau ditanya ya, udah berapa menit ya? 2 menit lagi tuh, baru satu pertanyaannya udah habis tuh. Udah 2 menit ya. Jadi kalau misalnya saya ditanya, maksud kalau mau minta ngajar di tempat saya berapa ininya gitu, ya, tarifnya gitu. Teuing tak apa, nggak tahu. Gitu. Karena saya mah hobi gitu ya. Amun tuh dibayar kumaha tah? Pernah cuma dikasih nasi box. Tapi dia emang resepnya. Jadi nggak ada negosiasi harus sekian. Baguslah gitu, pengabdian juga lah ya. Gitu. Jadi, memberikan ilmu kan. Tapi kalau untuk di broadcast saya juga pernah main film. Oh gitu. Tahun 2016 tayangin di 2017 filmnya gitu. Ikro. Jadi buatan Salman. Di situ saya jadi penjahat. Kok nggak diterusin? Nggak ada yang nawarin lagi. Tapi lebih cocok kayak gini kayaknya. Ya gitu ya. Iya lebih sih. Cocok kecemplungnya. Tapi nggak semuanya juga insya Allah sih Bu. Kalau saya mah ada semaksimal mungkin. Ngajar juga nanti lah Bu. Saya lihat dia saya ngajar. Benar. Serius benar aja. Kita minggu depan kita ikut. Minggu depan sekretaris dulu. Sekretaris DPC jadi depannya kita garap ya. Kita mulai ya memberikan ilmu yang ini. Oke. Kayaknya satu segmen aja, satu pertanyaannya udah habis ya. Ya udah kita masuk lagi ke segmen berikutnya. Masih ngobrol bareng-bareng sama Nazila dan saya Mas Not. Ya, tetap di Restorasi Podcast. Oke, ini masih roll semua ya. Cut dulu, kamu ngomong cut. Cut. Harus kelas cutnya. Dimulai dari 3, 2, 1, action. Buka Bu. Hai. Kesini kan kameranya ini. Halo, assalamualaikum. Masuk ke segmen 3 masih bersama saya Nazula dan Kang Mas Not dalam bincang-bincang hari ini. Kalau udah pakai Kang, kalau udah pakai Mas nggak usah pakai Kang Bu, Mas saya Not pikir, aja. Saya bingung, Kang apa Mas Not, apa Kang Not atau Kang Mas Not? Ini kan dari Purwokerto, udah tahu kalau saya tuh Mas. Habis Masnya pakai Z. Kan biar beda. Biar keren. Biar beda kan, Ibu juga kan pakai Z, Naz. Bener kan emang Nazula. Oke, Mas Not. Nah, gitu kan enak dulu, Mas Not. Jadi kan udah lama nih kita kenal. Kurang lebih udah 4 tahun ya, dari tahun 2019. Betul. Iya. Enggak kerasa ya? Enggak kerasa ya. Berarti Jadi sekarang 2023 dong, Bu ya. 2021. Kan katanya 4 tahun. Gimana sih, Ibu? Salah ya. Berarti 2018. Oh iya, 2018 ya. Jadi 3 tahunan lagi kita bareng. Nah, itu kan saya tuh cerewet, kata orang tuh cerewet, bawel, kadang nyebelin gitu. Nah, kalau kesan Kang Mas Not ke aku gimana? Saya mah saya tuh suka ini. Yang pertama saya juga kemarin dapat bocoran dari putrinya Bu Nazula. Aduh. Ini semua aib-aibnya Bu Nazula di sini. Mama itu saya bacain nih Bu ya. Pinter, serba bisa, teman curhat yang paling segalanya. Dari kecil suka nganter lomba kemana-mana. Sabar banget. Yang paling unik Mama kok awet muda ya suka dibilang kayak kakak adik. Wanita paling cantik. Ya bisa gitu. Saya bacain wanita paling cantik nih. Benar tuh kan? Mana ada tuh ya yang mau ngejelekin namanya. Wanita paling cantik, baik, penyayang, nggak tahu apalagi banyak deh. Nah, ini dari putrinya. Dari gitu ya? Emang namanya Putri ya? Iya. Namanya Putri ya. Nah, Putri Firdausa Az-Zahra. Oke, Putri Firdausa Az-Zahra. Nah, kalau saya mah cuma satu kesannya dari Bu Nazula adalah saya dapat kaos oblong warna biru. Ingat nggak? Tahun berapa itu?
Iya 2018 2019 lah. Oh itu, Dan iya itu iya. sampai sekarang masih kepake. Oh gitu, alhamdulillah. Buat tidur. Ini saya buat pergi ke mall. Iya, buat jogging, ini buat apa namanya? buat daleman. Buat daleman, lapisan dalam kalau ada yang pakai kemeja atau gimana karena kan kadang-kadang kemeja tuh biru atau gimana jadi kan dalamnya kalau misalnya hitam atau putih kan. Ya, Tapi benar enak tuh ya. karena saya tuh memang boros kaos. Oh, gitu. Jadi ternyata dari ibu teh bilang nanti jadi boleh ya semuanya kalau pesan kaos ke siapa tahu jadi bisa konversi. Amin gitu. lah. Nah, dimulai. Itu teh ini kita bocorin aja. Saya dapat kaos itu teh pada saat Bu Nazila waktu itu sedang nyalak. Oh iya betul. Ya, sedang nyalak dan itu ternyata pencalonan yang kedua kali. Iya betul. Betul ya, kedua kali ya. Dua kali. Dan ini mah off the record aja. Kemarin Bu Nazila sudah membocorkan habis berapa biayanya. Walaupun memang mungkin di Nasdem kan tanpa mahar ya. Betul. Tapi tetap yang namanya operasional kan memang harus ada. Harus ada ya gitu kan. Minimal bikin spanduk lah atau gimana gitu kan. Betul, untuk operasional lah, snack lah gitu ya. Nah, kayak gitu kan. Nah, kan lumayan duitnya keluarnya banyak. 2 kali gagal. Iya betul. Gagal dan gagal lagi. Gagal lagi. Nah, ada ini nggak Bu? Ada minat untuk nanti yang 2024 nggak? 2024 lihat sikon ya. Tapi sebenarnya sih kalau melihat 2 episode. Kemarin bilangnya nggak mau Iya. Sekarang mau lihat sikon Kalau dia tahu aja dia mah buka-buka kartu aja. Iya kalau emang lihat sikon 2 periode ke belakang itu saya udah nggak mau gitu. Sabar. Berdasarkan pengalaman. Okay. Karena ternyata sangat rumit tapi kita harus berjuang. Kenapa? Sebenarnya awalnya saya tuh pengen masuk ke legislatif. Kenapa? Kan ada 30% perempuan. Nah, balik lagi ke perempuan kan. Nah, saya pengen 30% perempuan itu tidak hanya sebagai syarat untuk mendaftar sebagai legislatif. Jadi pengennya 30% perempuan itu harus masuk ke legislatif. Jadi nanti untuk emang orang bener yang masuk gitu ya, bukan hanya sekedar memenuhi syarat ya. Persyaratan doang kan kasihan atuh udah capek-capek ini tahunya cuma persyaratan doang 30%. Sementara yang jadi hanya berapa? Kalau sekarang sih lumayan kan yang jadi 8 ya. Iya benar. Udah ada hampir 20%. Kalau dulu kan hanya 1 2. Nah, ini mohon kepada KPU ya. Mungkin untuk lebih membuat lagi peraturan bahwa nanti 30% itu masuk ke legislatif. Jadi bisa pemilunya dipisah khusus perempuan aja sehingga masuk kan 15 orang berarti kalau 30% kan. Atau mungkin nanti ya makanya mungkin ya udah laki-laki hanya 35 mungkin bisa aja kayak gitu ya. Tapi kan kalau aturan di parpol itu 30%. 30. Jadi untuk laki-lakinya ini di KPU-nya ya. Atau karunya atau menti 70%. Jadi cuma 35% ya. Iya benar. Jadi saya pengennya tadinya seperti itu. Jadi pokoknya perempuan itu harus benar-benar 30% itu masuk ke legislatif. Jadi ada keterwakilan lah tentang visi misinya, pemikirannya, apalah gitu. Jadi bisa kalau selama ini kan baru sekian persen jadi kita belum mewakili. Nah kalau gitu Bu, nah saya pertanyaannya ya kan baru beres nih pilkada serentak kemarin ya. Kemudian salah satu tetangga kita di Kabupaten Bandung, betul. Ya itu 3 pasangan, 3 paslon ya. Betul. Yang 2 pimpinannya cewek, yang 1 pimpinan cowok. Betul ya. Nah masih ada stigma, nggak tahu ini salah atau benar ya, bahwa ya udahlah daripada milih pemilihan cewek mendingan yang tembaknya cowok. Artinya apa? Mungkin kasih Bu, cewek itu, perempuan itu masih belum dipercaya untuk jadi pemimpin. Ya, bisa jadi. Jadi kalau menurut saya kalau itu kan pimpinan di tingkat di nomor 1 di tingkat kabupaten ataupun di eksekutif kota. Lah ya. Eksekutif kan. Sedangkan kalau legislatif kan bukan dia sebagai pengambil keputusan kan, dia hanya ya kita hanya memasuki sebagai legislatif. Jadi kita ikut berkontribusi, ikut memberikan saran dan masukan segala macam. Kalau 30% kan agak kuat. Cuman kalau di eksekutif kan mungkin dia sebagai pengambil keputusan beda ya. Mungkin ya kalau eksekutif mah emang karena dia harus melaksanakan pemerintahan, mengambil keputusan. Kalau legislatif kan lebih kepada konseptornya, lebih kepada perundang-undangannya segala macam. Gitu. Jadi mungkin beda ya kalau untuk nomor 1. Agak pintar saya Bu kalau itu. Ya? Iya agak pintar saya mah kalau. Pastilah. Tapi nah kalau ditanya balik lagi secara tegas 2024 kumaha?
saya 2024 akan menjadi tim yang handal. Yeay. Buat teman-teman yang mau masuk ke legislatif baik tingkat kota, provinsi maupun RI. Ayo yang mau bekerja sama, Nah, kita bareng-bareng. jadi Gitu. bisa dibilang secara spesifiknya lebih baik Ibu memilih di belakang layar. Iya, betul begitu. Ya, tapi membantu orang-orang yang terbaik yang Nah, memang pantas betul. untuk muncul, Muncul. ya, untuk Iya. bisa disupport habis Iya betul. lewat sekretariat itu. Iya betul. Jadi terus Ya udah itu keren. ini jadi kayaknya setelah saya evaluasi mungkin Allah belum mentakdirkan saya untuk masuk ya ke legislatif belum karena 2 kali sudah gagal. Jadi saya pikir Allah belum mentakdirkan dan mungkin saya bukan di situ tempatnya. Udahlah sekarang dapat pelajaran. Dapat pelajaran banyak lah. Benar-benar kan dapat pelajaran ya. Belum masuk ya, jadi Belum dapat masuk. pelajaran yang sangat luar biasa. Sehingga dari nanti situ. dari pelajaran itu Ibu bisa membuat orang lain yang lebih pantas, yang lebih pas untuk lebih matang lagi dari pelajaran itu. Iya, jadi Oke. bukan orang yang berambisi dan dengan menghalalkan segala cara Benar. masuk ke situ. Jadi orang yang emang pantas, layak dan memang bekerja untuk masyarakat. Jujur ya Bu ya, pas kemarin yang 2019 ya, Hah? kan secara KTP saya itu Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batu Nunggal. Artinya apa? Saya Betul. bisa aja masuk di Dapil dapil 3 tiga. ya. Dan pas kelihatan kemarin ternyata dapil 3 nggak ada wakilnya, saya jujur waktu itu sempat Bu gemes. Betul. Naik nih, Padahal saya potensial. pengen nih, saya naik nih gitu. Tapi setelah dipikir-pikir, kayak gini ternyata lebih Lebih enak. Kemudian pengalaman saya waktu itu juga ngebantu Om Farhan ya, Nah, sampai Om Farhan itu jadi gitu ya. Itu Satu benar-benar kebanggaan, satu ya. kepuasan, satu kebanggaan dan alhamdulillah teman-teman yang jadi dan kita bantu waktu itu teh tidak melupakan kita. Nah, Ya, alhamdulillah. itu yang betul. jadi Itu artinya suatu nggak harus kita yang muncul Iya, juga gitu loh, betul. bener nggak sih? Iya, betul sekali. Heeh. Ya kan waktu itu juga saya tandem ya sama Kang Farhan. Sama Kang Farhan juga kan? Sama Kang Rahmat. Sama Kang Rahmat Bertiga juga. tuh. Heeh. Dari 3 tuh yang jadi satu. Ya alhamdulillah lah, artinya kerja kita tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Meskipun dan memunculkan alhamdulillah kan kader yang bagus, yang terbaik kan. benar. Iya. Dan bukti sampai sekarang Om Farhan selalu bekerja untuk masyarakat, selalu turun ke masyarakat. Gitu. Jadi saya acungin jempol dulu. Kang Farhan, bekerja terus semangat. Gitu. Nah, sebagai penutup segmen dan penutup juga pertemuan kita hari ini, Bu Nazula, pengen sekretariat ini dibikin apa sih? Oh ya, jadi kan emang selama ini berapa bulan ya, kurang lebih 3 bulan lah ya, 4 bulan saya intensif di sini. Ya seperti ini, kayak pengen lah ada khusus di media yang bisa selalu mengupload kegiatan-kegiatan Betul. DPD. Karena itu kan buat juga promosi ataupun buat kampanye, bukan kampanye ya, memperkenalkan Iya, masyarakat, ini memperkenalkan pada masyarakat. Partai Nasdem pada masyarakat luas bahwa Benar. Nasdem seperti ini tidak hanya bekerja pada saat kampanye saja. Iya benar. Tapi setiap hari, setiap Iya. saat kita selalu ada buat masyarakat. Jadi saya Oh. pengen kerjasama dengan Mas Not terutama yang sudah terlihat gitu ya, Kelihatan, bisa diajak kerjasama. Udah lama lagi kerjasamanya ya. Walaupun belum di sekre gitu ya, tapi udah Iya lama betul, dalam kerjasamanya. kerjasama dan sekarang Tapi si sekre ini mau diapain sih Bu, kira-kira Bu? Ke depannya sama Bu Nazula kan, Bu Nazula kan bagian sekre. ya Mau kegiatan ada maksimal. fasilitas apa? Oh iya, banyak sih sebenarnya kalau di sekretariat yang sudah berjalan juga sekarang kan Oh, iya? sudah ada fasilitas beasiswa. Beasiswa. Itu kan betul. Nasdem bekerja sama dengan kita yang selalu standby di sekretariatan. Kemudian juga ada penyemprotan disinfektan, Oke. penyemprotan fogging ya, demam Iya, iya. itu selalu kita laksanakan. Jadi sebenarnya sudah banyak sih yang yang kita lakukan di sini. Iya. Ya pokoknya intinya kesekretariatan itu bisa dimanfaatkan oleh siapa saja yang berniat baik lah dan Oke. bekerja untuk masyarakat, mangga bareng-bareng kita. Kayaknya kita perlu ngobrolin soal yang beasiswa ya, tapi nanti satu episode sendiri kayak gitu ya. Boleh. Ya. Karena itu pasti banyak yang butuh deh. Betul. Tapi Karena pemirsa jangan salah, di sekre ini ternyata ada fasilitas yang paling menarik, yaitu karaoke. Loh, betul. Terlewatkan ya. Karena beliau yang selalu karaoke jadi inget terus. Bener. Itu pelepas Wah, penat tuh itu kalau udah pelepas banyak penat. banyak ngedit, banyak ambil syuting gitu, udah mending betul. gogorowokan gitu Pokoknya ya. gegorokan setarik nanya, tidak ada yang melarang. Boleh rekan-rekan yang mau ke sekretariat Nasdem Jalan Karita nomor 9 silahkan, boleh karaoke, Nah, boleh ngobrol sama Mas. free wifi ya. Free wifi. Mangga sapuasna. Wifi Bu, kalau wifi mau istri Wifi. wifi Wifi. gitu. Itu pokoknya kalau ngobrol sama Bu Nazila mah nggak habis-habis. Bener serius. Jadi bisa nanti ngobrolin soal beasiswa, kemudian nanti ngobrolin soal putra putrinya. Kalau nggak salah kan putranya juga udah mau lulus ya bentar lagi. Ya betul. Dan putrinya juga ternyata
aktivitasnya gila tuh. Dan mulai dari seni, ya, dari marching band sampai ke pencak silat, model bola, pasti pada penasaran ya. Jadi kita sudahi dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih Bu Nazila waktunya. Udah banyak kenal, saya juga jadi banyak kenal. Lebih kenal lagi. Iya, lebih kenal lagi. Terus yang nonton juga banyak yang kenal juga, dan mudah-mudahan bikin penasaran untuk nonton yang selanjutnya sama Bu Nazila. Oke ya, terima kasih ya. Terima kasih, kita tutup lagi podcast ini, repot ini, restorasi podcast ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.